kita panggilkan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Raihan Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Haris Akam SHMA dan juga Dewan Guru Pondok Pesantren Safinah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Shalih Salim SE, Al-Mukarramah Ustazah Goyatu Zain Al-Hafizah. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman santri putra dan santri putri yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita dapat dipertemukan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang ikhlas dalam beramal, kira-kira kakak-kakak atau mas-mas di sini ada yang tahu ikhlas? Tahu? Ini kayaknya pada makan ya Mas Bata. Ikhlas itu adalah amaliyah badan, amaliyah yang sangat tinggi, amal yang diniatkan untuk yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pula dapat dianalogikan seperti orang yang bekerja tanpa meminta upah. Ikhlas sering pula disamakan, yang gampang kita cermati, yaitu dengan seperti orang yang BAB, mohon maaf ya, orang yang buang hajat, orang yang berak atau orang yang berak. Mohon maaf dia agak begini nih. Coba lihat orang yang berak, maksudnya jangan ngeliatin orang itu. Maksudnya coba kalau orang yang berak, pasti kan kadang iseng juga ngeliatin tainya sendiri kan gitu kan. Gimana tuh kan, panjang apa encer gitu. Tapi setelah itu coba lihat, setelah itu cebok, siram, kira-kira ingat lagi gak?
keluar gitu kamar mandi cerita sama temennya, tadi ini gue panjang gitu. Pasti nggak bakal cerita. Kenapa? Malu. Sama orang yang bersedekah dengan niatnya ikhlas. Kalau ada orang yang niatnya bersedekah, niatnya itu ikhlas, pasti habis dia masukin uang ke kotak amal itu nggak bakal tuh dia cerita lagi ke temennya. Karena apa? Malu dia. Di sisi Allah nggak dapat pahala, yang ada dia rugi. Untung kagak, rugi dia. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dilihat dari nilai niatnya tersebut. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, para sahabat niatnya beda-beda. Ada yang niatnya, wah ini kebetulan nih kita hijrah nih ke Madinah. Di Madinah mayoritas para penduduknya itu petani ya. Jadi di Mekah itu para penduduknya kebanyakan pedagang. Wah kayaknya enak nih kalau kita dagang ke Madinah nih, kita dapat untung banyak nih kayaknya nih. Nah tuh kan, niatnya udah beda. Bukan hijrah karena Allah, tapi untuk dagang. Ada lagi yang niatnya, wah lumayan nih kalau kita hijrah ikut Nabi ke Madinah, lumayan nih kita bisa nikah lagi nih, kata sahabat nih. Itu niatnya bukan karena Allah hijrahnya, tapi karena ingin nikah. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka hijrahnya akan mendapatkan tempat di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu apa yang sesuai diniatkan. Jadi emang iblis itu selalu menggoda kita. La ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sesungguhnya demi Zatmu yang mulia ya Allah, aku akan menggoda mereka manusia, maksudnya itu dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan dan dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka tidak dapat kau dapati dari mereka tersebut kaum yang bersyukur. Jadi itu kita hijrah dari rumah ke pondok pesantren ini untuk apa? Kita niatkan hijrah kita ini di pondok pesantren ini untuk menuntut ilmu. Ini deh. Kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu di pesantren ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Al-Quran. Itu hijrah kita. Maka insya Allah kalau kita niat kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lalu gimana caranya agar kita selalu ikhlas pada Allah? Emang susah ya? Karena jangankan gitu, ibarat kata ada orang ingin pergi ke masjid gitu kan, merasa dirinya ini lebih baik ibadahnya daripada orang lain, merasa dirinya ini lebih bagus ibadahnya daripada orang lain. Karena emang kata Nabi, setan itu akan mengganggu kita sampai ma'adamat arwahu bi ajsadihim, selama ruh kita itu berada di jasad kita. Maksudnya selama kita hidup, setan akan mengganggu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu
membisikkan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Al-Kisah, ada seorang pemuda. Pemuda ini berprofesi sebagai tukang kebun, ya kan? Nah, pemuda ini suatu saat habis panen singkong. Ya. Nah, karena dia ingat kiai dia di pesantren, dia bawa tuh singkong untuk sowan ke kiainya. Assalamualaikum kiai, dibawain singkong. Ikhlasnya terus ingin silaturahmi pada gurunya. Diterima tuh singkong sama gurunya, dibawa ke dalam sama kiainya, ngomong sama istrinya, "Ma, kita di dapur ada apaan? Ada makanan apa nih? Ada tamu." "Wah Pak, mohon maaf, kita nggak punya apa-apa kan di dapur. Kita ada loh kambing, cuman belum dipotong di kandang." "Yaudah, bawainnya tuh kambing nih buat sintong nih kan." Yaudah tuh, singkat cerita, nih pemuda dikasih kambing sama kiainya nih. Dia pulang, pergi bawa singkong, pulang bawa kambing, ya. Kebetulan temen yang lihat, wah dia enak banget ya, ngasih singkong dikasih kambing. Gua soan sama guru, gua beliin nih roti Valen Betri, ya kan, yang paling mahal. Kali aja gua dapet sapi, ya kan. Singkat cerita, dia soan tuh ke gurunya, dia kasih tuh rotinya. Nah, kayaknya ini gurunya ini ngomong ke istrinya, "Mah, kita ada makanan apa?" "Kan udah nggak ada makanan apa-apa Pak, tadi kambing satu udah dikasih buat itu. Ada tuh singkong yang tadi dari sintong. Ayo udah, singkongnya bawa sini dah Mah, ini buat dia nih, kasihan nih." Udah tuh singkat cerita, ini yang tadi bawa roti buat gurunya, dia pulang-pulang bawa apa? Bawa singkong. Karena awalnya itu niatnya itu bukan ikhlas. Awalnya itu niatnya itu untuk mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan, ya kan? Yang kita perlu kita ingat apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat hamba-hambanya itu bukan dari bentuk rupa kalian, bukan dari wajah kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat dari kalian itu dari hati kalian dan dari amal-amal kalian. Nah, mulai dari sini nih kita amalin ikhlas dalam beramal. Kita niatkan menuntut ilmu kita di sini untuk Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, apalagi bukan karena dunia. Semoga kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beramal, khususnya dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.